kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, dan Al-Quran itu mengandung berkah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa hudan wa rahmah wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu ada kesembuhan di dalamnya, ada petunjuk di dalamnya, ada rahmat di dalamnya. Ini kalau kita mau bedah satu-satu, ya, apa arti syifa, apa arti hudan, apa arti rahmat, ini membutuhkan waktu berjam-jam. Tapi yang saya mau garis bawahi di sini bahwa Al-Quran itu rahmat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Dan rahmat Tuhanmu itu lebih baik dari seluruh yang diusahakan oleh manusia. Seluruh yang dikumpulkan oleh manusia, maka rahmat Allah akan lebih baik dari semua yang dikumpulkan dan diusahakan oleh manusia. Tentu tidak lupa saya mengucapkan selamat pada para hafiz dan hafizah yang telah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya selama di karantina kurang lebih sebulan, ya. Tentu proses menghafal Al-Quran, ya, kalau kita terjemahkan hafiz artinya menjaga Al-Quran. Insya Allah dengan menjaga Al-Quran, pemilik Al-Quran akan menjaga kita juga. Rasulullah SAW bersabda, ihfazillaha yahfazuk. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Al-Quran ini berkahnya, rahmatnya tidak saja dirasakan di dunia, tapi Al-Quran di hari kemudian nanti, kata Rasulullah, akan datang memberikan syafaat kepada para pemiliknya. Jadi bukan cuma di dunia, di akhirat, yang mana kesuksesan abadi, kesuksesan sesungguhnya ada di akhirat nanti. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah kesuksesan sesungguhnya. Namun suatu ketika Rasulullah SAW melapor kepada Allah, Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku nampaknya telah meninggalkan Al-Quran. Ini 14 abad yang lalu Rasulullah mendapatkan ayat, turun ayat kepada beliau bahwa Rasul itu melapor, ya Allah, kaumku rupanya meninggalkan Al-Quran. Ini kaum muslimin, saudara-saudaraku semua, ada fenomena semakin hari itu Al-Quran semakin ditinggalkan oleh kebanyakan kaum muslimin. Tapi kita yakin bahwa Allah juga akan tetap menjaga Al-Quran. Itu janjinya Allah. Itu janjinya Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhin. Adanya berdiri karantina seperti ini, masuknya teman-teman semua, anak-anakku menghafal Al-Quran, digerakkannya hati-hati orang tua, diberikan kemampuan, itu taskhir min Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengaturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun memang perlu usaha untuk menggapai kemuliaan itu. Orang tua harus terlibat aktif. Bagaimana supaya anak-anak kita, putra-putri kita menghafal Al-Quran, ada perhatian terhadap Al-Quran. Namun jangan lupa, kita juga harus memberi perhatian terhadap Al-Quran.
Ada cerita bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anakku sekalian, ada satu keluarga, dan keluarga ini masih keluarga dekat dengan saya, bahkan ibu rumah tangganya adalah kakak saya. Anak-anaknya itu 7 orang, 7 atau 8 orang yang sudah mengkhatamkan Al-Quran itu sudah 5 orang khatam Al-Quran semua ya. Dan setiap kali ada yang khatam Al-Quran selalu terbayang bagi kita mahkota ya. Biasanya dikasih simbol mahkota, dan itu janji Allah bahwa orang tua yang punya anak yang menghafal Al-Quran di hari kemudian akan diberikan tajul waqar, mahkota kemuliaan untuk kedua orang tuanya. Ada keponakan saya masih kecil waktu itu, dia bilang sama mamanya, "Mama, jangan kapan saya menghafal Al-Quran." Kenapa? Terlalu banyak saudaraku hafal Al-Quran, nanti di mana disimpan mahkotanya? Saking banyaknya. Waktu itu anak itu masih SD, Pak. Beberapa bulan yang lalu di bulan Ramadan, anak yang sama yang mengatakan kepada orang tuanya di mana minta simpan mahkotanya, itu sudah berkali-kali duduk menghafal Al-Quran, 1 kali duduk 30 juz. Dan di bulan Ramadan kemarin dia menghadapkan dan menyetor hafalannya kepada Imam Masjidil Haram di Mekah. Ini anak yang bilang, di mana mau tasimpa mahkotata? Pak, di mana mau tasimpa mahkotata? Maaf ya. Namun ada pengalaman saya melihat ya, karena terkadang kita mau menghafal Al-Quran, kita mau mengarahkan orang menghafal Al-Quran, tapi tidak bisa. Saya cari kuncinya itu di saudara itu. Kenapa anak-anaknya semuanya menghafal Al-Quran dan semuanya menonjol dalam hafalan Al-Qurannya? Ternyata bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, ibu ini setiap bulan itu pasti tamat bacaan Al-Qurannya 3-4 kali dalam 1 bulan ya. Dan itulah rupanya yang mewarnai keluarganya, sehingga anak-anaknya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghafal Al-Quran. Jadi intinya saya ingin mengatakan, berikan perhatian terhadap Al-Quran, niscaya Allah akan memberikan perhatian kepada, pasti mulia dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita dengan Al-Quran, para muhaffiz dan muhaffizah, para orang tua yang telah mengarahkan putra-putrinya untuk menghafal, para putra-putri yang alhamdulillah mendapatkan taufik dari Allah untuk menghafal Al-Quran. Jaga hafalan yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan Al-Quran akan menjadi syafaat kelak bagi kita semua di hari kemudian nanti.